Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat, hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, penutup segala para nabi dan rasul sebelumnya. Maka selawat dan salam kepada baginda, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau. Mudah-mudahan selawat dan salam yang kita sanjung sajikan kepada beliau akan menjadi sebab memperolehnya syafaat baginda nanti di hari yang penuh dengan haru-hara dan kekacauan. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari Sa'id bin Hisham, beliau pernah berkata di dalam hadisnya, intalaqna ila Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika kami berangkat menuju ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'dhanna 'alaiha. Kami kemudian meminta izin agar bisa bertemu dengannya. Maksudnya masuk untuk meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya diberi izin karena hendak mempelajari. Faqultu ya ummal mu'minin. Lalu kemudian aku berkata kepada beliau, wahai ibunda, ambi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Tidakkah engkau wahai Sa'id membaca Al-Quran? Fakultu bala, ya saya membaca Al-Quran. Lalu Aisyah berkata, fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Maka sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Hari ini jamaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 106, di mana Allah berfirman, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'arid 'anil musyrikin. Ikutilah wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu. Ikutilah oleh engkau apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan apa saja yang diwahyukan kepadanya. Maka tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran Al-Karim, dan tidak ada satupun larangan yang ada Allah sampaikan melalui Al-Quran
kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu. Tidak ada satu anjuran pun di dalam Al-Quran tentang berakhlak dengan akhlak mulia dan agar mempertimbangkan diri dari berakhlak dengan akhlak yang dapat mencederai perasaan orang lain. Di dalam Al-Quran ada anjuran tersebut, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali melaksanakannya dan meninggalkan serta menjauh dari akhlak yang tercela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia lagi agung. Di dalam surah Syura ayat 52 Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, karena khitabnya ini, ayat ini dimaksudkan Allah berbicara kepada Muhammad. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruham min amrina, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad akan Al-Quran dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu Al-Kitab dan apakah itu Al-Iman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidaklah merupakan sosok yang bisa membaca dan menulis. Bukan pula orang yang duduk dengan ahlul kitab lalu menyadur berita-berita masa tempo dulu, sehingga yang demikian itu menjadi benar tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang yang memusuhi kebenaran. Padahal Nabi tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya Nabi sebelum 40 tahun belum pernah berbicara tentang mal kitabu walal iman. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu apabila kita hendak mengetahui tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menjadikan beliau sebagai suri tauladan, dan itu suatu kewajiban, maka tentunya dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah ini yaitu sejarah yang menceritakan tentang kisah Nabi kita, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda sekali dengan apa yang ada dari sirah perjalanan para nabi dan rasul yang lainnya. Karena sirah Nabi kita memiliki keistimewaan dan karakteristik yang tersendiri dibandingkan dengan sirah yang diceritakan pada sirah itu tentang Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Apabila kita membandingkannya dengan para Nabi dan Rasul yang lain, dan itu memiliki keunggulan yang jauh daripada sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
tentunya sirah, sejarah orang-orang biasa yang tidak sampai derajat kepada Nabi dan Rasul itu tidak memiliki arti apapun dibandingkan dengan sirah Nabi. Kita ingin tanyakan, apakah sirah Nabi-Nabi yang lain meluas lalu sifatnya menyeluruh sebagaimana sirah Nabi kita? Tidak. Kita tidak akan temukan kisah Nabi Musa alaihi salam sebelum kelahiran Musa. Sifatnya tidak menyeluruh. Dan kita tidak temukan kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sudah diwafatkan dan sampai ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kisahnya itu adalah melalui kisahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahimakumullah, ketika ditanya oleh Masyarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyyan, kapan engkau wahai Rasulullah menjadi nabi? Nabi menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad, aku menjadi nabi ketika Adam masih berada pada fase antara ruh dan jasad. Ini sifat sirah Nabi SAW menyeluruh dan amat luas. Bahkan ketika Adam alaihissalam bangkit lalu kemudian bersin sebagaimana disampaikan di dalam hadis, beliau melihat ke kaki aras, maka tertulislah di aras sana, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan di sana Adam pun mengetahui tidaklah mungkin satu nama disandingkan dengan nama Allah kecuali makhluk itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat lain nanti salah satu tawassul Adam ketika melakukan kesalahan memakan buah yang terlarang adalah dengan kalimat tersebut di samping kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan semuanya itu masuk di dalam bahagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam, ketika Adam diajarkan akan kalimat, ya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam pun mendapatkan pengajaran dari sisi Tuhannya akan al-kalimat. Salah satu penafsiran al-kalimat itu adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi tak menutup kemungkinan ada kalimat-kalimat lainnya yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Salah satunya sebagaimana dalam hadis tadi, yaitu Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat di arsy. Sidang jamaah rahimakumullah, maka karenanya sirah Nabi kita itu sifatnya menyeluruh dan luas. Kita tidak pelajari satu orang sahabat pun. Ada sahabat berkumpul dalam Hajjatul Wada' itu 120.000 orang, menyampaikan pesan oleh Rasulullah di dalam khutbatul wada'nya. Mereka yang mendengar itu akan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sebagaimana Rasul katakan, liyuballighash syahidul ghaiba, yang hadir pada hari ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Bahkan bila kita hendak merentas jauh ketika Nabi akan meninggalkan dunia ini, di dalam hadis yang panjang para sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, singkat cerita pertanyaannya kita ambil di akhir.
siapakah yang akan mensalatkan engkau nanti wahai Rasulullah? Rasul menjawab, apabila telah selesai urusan kalian denganku, maka tinggalkan aku di sisi daripada syafiri min qabri, tinggalkan aku di sisi dari kuburku, lalu kemudian keluar kalian, karena yang pertama sekali yang akan melakukan salat terhadap diriku adalah habibi wa jalisi Jibril alaihissalam. Yang pertama sekali melaksanakan salat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihi salam. Kemudian diikuti oleh Israfil, lalu oleh malaikat Mikail, lalu kemudian Israel wa junuduh, kata Rasulullah, malaikat Israel dan para pasukannya, di mana di dalam hadis disebutkan thumma malakal mauti wa junuduh, kemudian malaikat maut dan bala tentaranya masuk melakukan salat untuk Rasulullah. Setelah itu rijal min ahli baiti, masuk keluargaku dari para laki-laki. Kadilah salatkanlah faujan-faujan, satu demi satu para sahabat melakukan salat. Makin dekat, lalu menjauh sedikit dari hubungan kekerabatan, kemudian muhajirin, baru kemudian ansar dan selainnya. Tapi Nabi menyampaikan, wa idza dakhaltumuni ay wa idza dakhaltum ilayya fa aqri'u li anfusikum minni salam. Apabila kalian masuk nanti kepadaku, ucapkan salam. Salam itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat, tapi disuruh ucapkan salam oleh Rasulullah. Lalu Nabi menyampaikan, bagi siapa yang tidak hadir, sama dengan hadis tadi, liyuballighash syahidal ghaibah. Asy-syahidu hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, kali ini ketika akan meninggal, Nabi katakan, sampaikan salamku kepada mereka yang tidak hadir. Wa man dakhala wa taba'akum fi dini ushidukum an tuballigha salami lahum. Disampaikanlah kepada mereka itu akan salam dari sisiku. Jadi orang yang tidak hadir disampaikan salam, dan orang yang ikut agama Nabi setelahku tiada nanti, maka sampaikan salam itu dari diriku. Maka siapapun yang berusaha menjaga agama ini dan keimanan ini dari semenjak dia lahir sampai dengan ketika meninggal, atau di pertengahan hidupnya sampai dengan meninggal, atau ketika hampir meninggal satu jengkal lagi sebelum nyawa di tenggorokan, dia jaga agama Nabi Muhammad ini, maka dia telah mendapatkan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat menyeluruhnya pemikiran Nabi dan di dalam sirahnya. Alaika as-salawatullah wa salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah. Sidang jamaah rahimakumullah, tidak kita pelajari 120.000 para sahabat itu satu demi satu, kecuali di dalam kehidupan mereka itu ada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pelajari manusia biasa, misalnya kita pelajari siapa misalnya, kita pelajari pemimpin Nazi misalnya, kita belum tentu dapatkan di sana ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Kita tidak dapati itu. Dan belum tentu ketika kita mempelajari sejarah Bapak kemerdekaan kita Soekarno-Hatta, kita belum tentu mendapatkan kisah orang-orang lain di dalamnya. Belum tentu semuanya. Misalnya kita mau cari siapa di sana, apakah kita bisa menemukan
pemimpin Konfusio di sana? Belum tentu. Dan ketika kita pelajari para sahabat Rasulullah SAW, setiap dari mereka kita pelajari di dalam kehidupan setiap pribadi itu ada sirah perjalanan Rasulullah SAW. Yang lebih uniknya lagi adalah ada beberapa sirah yang sesuai antara satu dengan yang lain. Ada pengalaman para sahabat yang tidak dimiliki pengalaman itu oleh sahabat yang lain tentang Rasulullah SAW. Begitu menyeluruhnya. Kita temui ada Rumaisa binti Malihan atau Ummu Sulaim atau ibunda Anas pelayan Rasulullah. Ketika Rasulullah tertidur, beliau mengambil wadah, lalu Rasul yang tertidur ini ditahan dan ditampung teringatnya, disimpan keringat Rasulullah. Terbangun Rasulullah, Rasul bertanya, "Ma hadza ya Ummu Sulaim?" Apa itu wahai Ummu Sulaim? Kok kamu kayaknya menampung keringatku? Apa dijawab? Ini adalah parfum yang terbaik wahai Rasulullah. Sampai keringat Rasul. Jadi menyeluruh penyampaiannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bila kita lihat sebelum lahir Nabi sudah diceritakan keadaannya. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam suhuf-suhuf terdahulu, ma min nabiyyin ursila ilan nasi illa wa nabba'a bi aw wa basyara bi. Tidak ada satu nabi pun, kata Rasulullah, yang diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan pesan-pesan kecuali dia menyampaikan kabar gembira tentang bimaji'i, kedatanganku di akhir zaman. Semua nabi menyampaikan itu. Tak ada satupun yang tidak menyampaikan. Jadi kalau berita terdahulu sebelum lahir Nabi ada, yang lebih uniknya lagi, tidak hanya berita itu berkisar seputaran kehidupan Nabi di bumi, tapi menembus sampai ke langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha, ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Dan tidak hanya sampai di situ, setelah wafat Nabi pun berita itu tetap menyeruak menyeluruh. Bahkan Nabi memberitakan tentang keadaan umatnya setelah beliau tiada. Apa yang akan terjadi? Bagaimana karakter mereka? Nabi mengatakan di antaranya, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Kalian nanti akan ikuti sunnah, kelakuan, ajaran, ritme, pola hidup orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian akan ikut. Kalian nanti bukan dihancurkan oleh umat-umat di luar kalian. Dan itu doaku kepada Tuhanku. Tetapi Allah telah memutuskan di dalam ketentuannya tidak akan menghancurkan kalian dengan sekali penghancuran dalam tahun-tahun yang penuh dengan malapetaka, tetapi juga tidak Allah SWT menghancurkan kalian dengan mengutuskan musuh dari golongan selain kalian untuk kalian. Hanya saja kalian akan saling membantai satu di antara lainnya. Sesama kita agama, Muslim dengan Muslim berkonflik, mukmin dengan mukmin saling mencurigai, padahal dia mengaku sebagai mukmin. Sejauh mana tingkat keimanannya? Ini Nabi katakan, dan Nabi mengakui itu bahagian daripada pengikutnya yang berkonflik ini. Sebagaimana Nabi mengakui, sataftariqu ummati ila bid'in wa sab'ina sya'bah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebelumnya Nabi bilang Yahudi 71,
Nasrani 72, umatku 73. Maksudnya adalah menyatakan lebih banyak perpecahan umat ini dibandingkan dengan mereka. Nabi katakan itu. Dan Nabi masih mengakui itu umatku. Sataftariku ummati. Kalau tidak demikian Nabi akan bilang akan terpecah umat ini. Lalu kemudian menjadi sekian bahagian, yang menjadi umatku adalah cuma 1 atau 2. Kan begitu? Tapi tidak. Nabi bilang 73 itu tetap adalah umatku. Ini boleh dibaca di dalam Ad-Din wal Aql, karya daripada Abdul Halim Mahmud Ad-Da'i As-Sufi, Rektor Al-Azhar University, Allah yarham. Beliau keluaran Sorbonne, tapi pulang dari Sorbonne tidak pakai jas, pakai baju seperti ini. Artinya tidak ada terjadi gangguan pola berpikir beliau dengan belajar keluar, tapi tetap konsisten berada di dalam pemikiran Islam. Disegani seorang waliullah. Ad-Din wal Aql atau Al-Islam wal Aql itu salah satu buku yang menjadi kebanggaan beliau di antara sekian buku yang beliau tulis. Beliau katakan tetap ummati, Nabi katakan. Sidang jamaah rahimakumullah. Setelah wafat pun Nabi tetap dibicarakan. Bahkan di dalam satu hadis Nabi menyampaikan, dan ini bagi sementara guru, menyatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat karena Allah sudah menetapkan adanya nama-nama Nabi disebutkan di setiap lisan, dan cerita tentang Rasulullah itu memasuki setiap rumah. Sehingga apa yang terjadi, misalnya muncul Charlie Hebdo, muncul Emmanuel Macron, muncul sebelumnya Samuel Paty menghina Rasul, dan banyak penghinaan-penghinaan semenjak dari masa orang-orang kafir di Mekah, dan dituangkan serta terkodifikasi berita-berita yang mereka tuduhkan atau statement-statement, ucapan-ucapan yang mereka lemparkan untuk Nabi dengan kepalsuan itu. Sampai kemudian setelah itu ada Abdullah bin Sabah, otak orang-orang munafik. Api cahaya Allah. Kemudian ada para pejabat hakim di Pakistan yang ditembak oleh Hilal atau Hussein Hilal sampai 45 butir peluru menyerang tubuhnya. Ketika ditanya kenapa engkau membunuhnya dalam interogasi di pengadilan, apakah ada sentimen pribadi? Tidak, karena dia menghina nabiku, menghina nabi kami, menghina sosok mulia. Tidak mungkin. Bicaralah sesuatu untuk meringankan dirimu dari pengadilan ini. Kau dituntut dengan hukuman gantung, jadi bicara tak perlu. Seandainya Allah memberikan 550 nyawa untuk diriku, maka satu demi satu nyawa itu kupersembahkan untuk membela Nabi dan Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan kutembak lagi orang-orang seperti itu. Lihat, ini betul-betul brave heart, betul-betul pemberani. Kenapa? Karena beliau telah disinari dengan cahaya Allah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dia tidak jumpa dengan Rasul. Tidak ada duduk bersama Rasul lalu bicara dengan Rasul, dididik oleh Rasul secara langsung. Tidak. Allahumma kecuali di malam-malam terakhir ketika dalam penjara beliau mengakui, aku jumpa dengan nabiku, dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin memantapkan motivasi beliau untuk syahid di jalan Allah. Apa yang beliau pelajari sebagai tentara, sebagai pengawal? Beliau adalah membaca Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina.
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah. Kan tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya, dengan cahaya itu kami beri petunjuk orang-orang yang kami kehendaki dari para hamba-hamba kami. Dan engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Jadi jemaah rahimakumullah, kisah Nabi kita itu menyeluruh dan kisah Nabi kita itu begitu luas. Yang kedua, kisah Nabi kita atau sirahnya itu sifatnya mendetail dan terperinci. Kita dapat siwak Rasul, kita dapat terompah Rasul, kita dapat bagaimana kain burdah Rasul, kita dapat bagaimana dapur Rasulullah. Tidaklah dipenuhi dengan, tidaklah berasap dapur Rasulullah 3 hari dengan makanan yang sama, karena Rasulullah la yaddakhir. Rasulullah tidak menimbun makanan. Kita akan dapatkan bagaimana senyumnya Rasulullah, kita akan dapat bagaimana tanda kenabian berada di antara kedua bahu Rasulullah. Kita akan dapati kisah tentang pedang Rasulullah, bahkan sampai kepada kendaraan Rasulullah Qaswa, untanya, kudanya, himarnya. Kita dapati semua secara terperinci. Adakah itu kita dapati pada kisah para nabi dan rasul selain Muhammad? Tidak. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa dari umur 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Dan seandainya Al-Quran tidak mengungkap, seandainya hadis-hadis Nabi tidak menyampaikan kepada kita, maka sungguh semuanya adalah kabut gelap tentang kehidupan Musa alaihissalam. Begitu juga tentang nabi-nabi yang lain. Inilah sejarah Nabi SAW terperinci lagi mendetail. Mau lihat tentang peperangan, apa disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud? Ma qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauman illa wada'a ilai. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang atau memerangi suatu kaum kecuali Nabi memanggil dulu. Manggil dulu, ajak dulu, dakwah dulu. Ayo, ini kebenaran. Aku adalah Nabi, ketahuilah. Pakai logika kalian, pakai hati kalian. Siapa aku ini? Apa-apa bukti akan kenabian dan kerasulanku disampaikan dulu, baru kemudian diperangi kalau mereka melawan dan menghalang-halangi dakwah Islam. Anas bin Malik menyampaikan hal yang hampir serupa, redaksi berbeda. Dalam sisi yang lain daripada akhlak Nabi, begitu terperinci, begitu detail penyampaiannya. Apa kata Anas? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nazala biqaumin bil-laili, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala ala qaumin bil-laili, apabila beliau datang kepada satu kaum untuk menyerang dan menyergap, dan kebetulan Nabi sampai di wilayah di mana tempat kaum itu berada, malam hari Nabi sampai, la yughayyiru alaihim hatta yusbiha. Nabi tidak akan menyergap, menyerang di waktu malam hari kecuali menunggu waktu pagi. Kenapa? Tak mau dibiarkan orang sedang istirahat lalu terkejut, terhenyak, jantungnya copot, darah dipompa, anak-anak hiruk pikuk, suara ibu-ibu yang berlarian ke sana, orang-orang tua renta bagaimana tertatih-tatih diselamatkan oleh keluarganya meskipun itu musuh. Ada sama dengan negara-negara yang mengaku adidaya dan negara maju, sedang azan maghrib, orang sedang salat, dibombardir Libya.
setelah selesai waktu isya atau menjelang waktu subuh, sedang tidur, udara dingin, dilemparnya pemboman-pemboman yang membabi buta di malam yang penuh dengan dingin, di saat manusia larut di dalam mimpinya. Mereka tidak tahu menahu, tiba-tiba terbangun sudah berada di alam kematian. Anak-anak, orang tua, bayi-bayi tercampak kesana kemari dari pelukan daripada ibunya, direnggut dengan paksaan. Mereka memberikan syok terapi langsung. Tidak ada pengumuman, tidak ada sirine, tidak ada pernyataan, cuman ngomong-ngomong saja, sedang dibicarakan di atas meja. Masih ada celah pembicaraan, yang bicara-bicara terus, rupanya untuk memaksa pembicaraan diserangnya tanpa ada pemberitahuan dan maklumat serta ultimatum sebelumnya. Tidakkah sama akhlak seperti itu? Akhlak Nabi tidak demikian. Kita bicara tentang perjalanan Nabi, ada. Diamnya Nabi, ada. Bergeraknya Nabi, ada. Menengoknya Nabi, orang yang manggil ke belakang, ada. Detail sekali. Belum lagi cerita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sedang berada bersama dengan para sahabatnya. Ini yang berbicara adalah Aisyah. Fasana'tu lahu ta'aman. Aku pun membuat makanan untuk Rasulullah. Fasana'at Hafsatun ta'ama. Hafsah juga membuat makanan. Fasabaqatni fi ta'amiha. Tetapi Hafsah duluan selesai menyiapkan panganannya, lalu diantar kepada Rasulullah. Aku pun memberi isyarat kepada jariyah, kepada pelayan, itu Hafsah sudah antar makanannya, cepat ambil tindakan. Maka si jariyah pun datang, pura-pura tidak melihat, bergegas, lalu menyinggung tabak ataupun talam atau tempayan tempat menampung makanan yang dibawa oleh Hafsah. Makanan pun berhamburan di tanah. Sementara tempat meletakkan makanan itu jatuh, terbanting dan pecah. Rasulullah dengan senyum tetap mengambil. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan dengan redaksi lain, gharat ummukum kulu fa'akalu. Ada ibu kalian yang sedang cemburu, ayo ambil makanan, makan. Lalu mereka para sahabat pun makan, Nabi pun juga makan. Dari makanan yang jatuh yang sudah dibersihkan kembali, ditiup sebentar.